Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore bagi anak-anak kelas 9. Kita akan belajar hari ini tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Oke, bernyanyi bukan hanya tentang bernyanyi atau mengeluarkan suara. Suara benar belum tentu cara bernyanyinya benar, meskipun itu tidak fals. Makanya kita harus belajar cara bernyanyi yang benar hari ini. Oke, untuk bisa menyanyikan lagu secara solo dan tunggal, yang harus diperhatikan pertama adalah jenis penampilannya dulu. Oke, bernyanyi ada banyak sekali macamnya. Mulai dari budaya timur, budaya barat. Di barat ada bernyanyi bisa duet, bisa bertiga, bisa berempat, kuartet atau quintet, bisa juga kita bikin choir. Nah, kalau kita menyanyi solo vokal atau tunggal berarti kita menyanyi sendiri. Oke, berarti menyanyikan lagu itu secara sendiri, tidak beramai-ramai. Terus yang harus diperhatikan lagi adalah yang pertama adalah warna suara, timbre. Warna suara ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan atau kultur daerah masing-masing. Karena gini, warna suara dan timbre ini keluar bisa berdasarkan dari asli suara aslinya orangnya tersebut, bisa juga oleh pengaruh-pengaruh dari latar dan budaya yang dipelajarinya. Jadi setiap penyanyi mempunyai timbre dan warna suara yang berbeda. Ini jelas berbeda ketika kita bernyanyi secara berkelompok. Bisa duet, trio, kuartet, quintet, ataupun choir. Itu biasanya menyanyikannya lagu secara suaranya dibuat sama. Jadi suaranya dibuat sama. Jadi kayak bernyanyi seriosa gitu, cara bernyanyinya dibuat sama. Jadi timbrenya akan sama. Tapi berbeda ketika kita menyanyikan lagunya secara tunggal. Ketika kita menyanyikan lagunya secara tunggal, suara asli kalian dikeluarkan, terus referensi-referensi yang paling pernah kalian dengarkan juga dikeluarkan, jadi akan menimbulkan sebuah warna suara dan corak yang memiliki ciri khas dari setiap masing-masing penyanyi. Kedua adalah wilayah nada atau ambitus. Ambitus adalah jarak nada, jadi nada paling rendah sama paling tingginya itu seseorang bisa nyampainya berapa. Nah, itu ada tempatnya masing-masing. Dari bab kedua ini yang akan kita bahas dari suara anak-anak dulu. Nada yang paling rendah dari anak-anak adalah A sampai D aksen 2. Jadi di sini sampai sini. Berapa nada bisa dihitung sendiri. Suara anak-anak untuk yang tinggi adalah C aksen 1 sampai F aksen 2. Ini cukup panjang. Ini tinggi sekali karena anak-anak lebih cenderung suaranya tinggi. Mungkin nanti kalau laki-laki, kalau udah tambah dewasa, dia suaranya akan mundur. Terus yang B adalah suara wanita. Suara wanita kebagi menjadi sopran, mezzo-sopran, dan alto. Berikut range-nya adalah untuk sopran, dia di C aksen 1 sampai ke A aksen 2. Panjang sekali. Soprano itu biasanya suaranya tinggi banget. Sampai A aksen 2 ini udah gak cukup, gak ketulis sampean di not balok, harus pakai garis bantu. Nah, di sini ini E, F-nya ini, G, A-nya di sini. Ini A. Oke, untuk mezzo sopran dia lebih turun sedikit dari A sampai ke F aksen 2. Mirip, tapi mirip dengan nada anak-anak, tapi dia lebih turun lagi nadanya. Jadi range-nya lebih lebar lagi. Alto dari F sampai D aksen 2. Untuk suara pria, nah pria ini kan suaranya biasanya lebih ke rendah-rendah. Jadi dia masuknya ke tenor, bariton, dan bass. Dari tenor bisa dilihat C1. Nuh, udah rendah kan? Sampai ke A aksen 2. Enggak, ini aksen 1 ini. Harusnya sampai sini. Terus bariton dari A sini sampai ke F aksen 1. Terus untuk bassnya bisa dilihat dia dari nada F yang paling rendah, F ini sampai ke D aksen 1. Jadi bass biasanya dia nggak bisa range-nya nggak bisa panjang karena nada rendah itu rendah susah, dia ke atas juga susah. Biasanya kalau nyanyinya bass ya udah di bass di nada-nada bawah aja. Selanjutnya adalah teknik vokal, sikap bernyanyi. Yang harus diperhatikan ketika kita bernyanyi adalah ketika kita berdiri, caranya berdiri, ketika kita duduk, caranya duduk.
Yang paling penting adalah orang bernyanyi tidak boleh membungkuk badannya, jadi nggak boleh gini, tapi jadi dadanya harus tegap. Karena kita lihat yang kedua, pernafasan. Orang bernyanyi yang benar, ini yang paling penting. Pernafasan yang digunakan adalah pernafasan diafragma. Jadi yang dipakai untuk bernafas adalah perut, bukan lagi dada. Kalau kalian lihat anak-anak yang masih kecil, yang masih bayi gitu, dia nafasnya pakai perut. Tapi ketika orang semakin dewasa, dia bernafasnya menggunakan dada. Kita sekarang kalau ambil nafas, mesti dadanya yang naik. Tapi untuk orang bernyanyi, anginnya dimasukkan ke perut, jadi suaranya akan lebih baik. Untuk sebagai contohnya gini, kita ngambil suara pernapasan, kita ngomong biasa ya, kita nyanyi biasa ya, kita nyanyi biasa, mungkin satu lagu, hari-hari terus berlalu, ada yang tahu kan lagunya? Nah, itu menggunakan pernapasan dada kayak orang ngobrol biasa. Tapi ketika orang menggunakan pernapasan diafragma, suaranya akan jadi begini. Hari-hari terus berlalu, akan menimbulkan bentuk nada yang sangat berbeda. Satunya tegas, satunya agak biar nadanya tuh nggak tak jelas. Gitu ya. Untuk selanjutnya adalah resonansi. Nah, resonansi ini penting karena tempat suaranya muncul adalah di resonansi tersebut. Jadi suaranya munculnya, kita bisa pilih resonansi. Jadi ketika kita melihat lagu-lagu modern, ada banyak vokalis yang menggunakan resonansi dari suara yang berbeda. Ada resonansi dada, ada resonansi hidung, ada resonansi kepala. Jadi kita kasih contoh ya, kita menggunakan resonansi dada. Jadi kita nggak usah bingung mikirnya, kita bayangkan aja suara kita ada di sini. Jadi dengan lagu yang sama, kita coba menggunakan resonansi dada. Hari-hari terus berlalu, takkan pernah, seperti itu. Untuk resonansi hidung itu biasanya sengau. Kalian tahu Ariel? Nah, kalau kalian tahu Ariel, dia nyanyinya menggunakan resonansi hidung. Itu nggak salah. Mungkin beberapa penyanyi menganggap, oh itu cara dia nyanyi salah dan lain sebagainya dulu waktu dia pertama kali keluar. Tapi sebenarnya itu nggak salah. Itu tekniknya ada. Jadi suaranya dimasukkan dalam hidung dan biasanya dia akan terdengar sengau, agak-agak sengau. Jadi hari-hari, suaranya kayak gitu. Terus berlalu. Jadi kayak gitu, oke, paham? Yang ketiga adalah resonansi kepala. Nah, resonansi kepala ini digunakan oleh beberapa contoh dari artis yang bisa kita kenal. Resonansi kepala digunakan untuk penyanyi-penyanyi bernada-nada tinggi. Jadi dia, istilah kerennya dia head voice. Head voice. Jadi head voice itu adalah suara kepala. Jadi suaranya di sini. Suaranya dia kayak ngomong, kayak kita ngobrol kayak gini, tapi ditinggikan setinggi-tingginya. Jadi akan terdengar sangat keras. Makanya ketika kalian lihat penyanyi-penyanyi atau diva-diva itu ketika mereka menjauhkan mic, itu adalah head voice yang keluar. Jadi suaranya nggak terkontrol itu, karena volumenya dia nggak bisa kontrol, tapi nadanya bisa didapatkan. Contohnya apa ya? Saya bingung. Mungkin lagu ini. Rocker juga manusia. Pernah dengar? Punya rasa, punya hati. Nah, itu suaranya di kepala. Itu suaranya low, sangat keras sekali, susah dikontrol, makanya mic-nya harus jauh. Itu teknis juga. Head voice ini ketika kita menggunakan ini, mic harus jauh. Karena suaranya nggak terkontrol, bebas sekali. Nah, yang perlu diperhatikan, head voice ini harus dipelajari dengan baik dan benar. Karena kalau salah caranya buat pusing, di kepala bisa pusing. Makanya hati-hati. Oke, artikulasi, cara pengucapan, jadi kalimat, tiap kalimat A, I, U, E, O itu harus jelas. Jadi jangan sampai kalian nyanyi tapi yang dengar nggak tahu kalian ngomong apa. Nah itu, jadi
kalimat per kalimatnya harus jelas. Frasering. Nah, yang kelima frasering. Frasering ini cukup susah untuk kita bahas karena frasering itu bahasa kerennya kalau anak musik sekarang, kalau kalian googling, adalah lick, atau bahasa orang dangdut sering bilangnya jengkok. Jadi pemotongan kalimat dari setiap vokal, dari setiap kata, dari setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam lagu tersebut itu harus jelas. Jadi waktunya kalimat itu dipotong, ya udah dipotong di situ. Waktunya nggak boleh dipotong di situ, ya udah nggak boleh dipotong. Makanya frasering ini sangat bergantung kepada pernafasan. Jadi dia sangat bergantung pada pengambilan nafas. Jadi timing pengambilan nafas. Jadi nafas kita bernyanyi itu, waktu kita menghirup udara itu juga diatur. Jadi nggak boleh ngawur. Oke ya, bisa dipahami teknik vokalnya. Untuk penampilan, baju, kostum, rambut, sepatu, aksesoris, ini mungkin bisa menyesuaikan dengan ketika kita menyanyi apa, kita harus pakai kostum seperti apa. Ketika kita nyanyi dangdut, kita nggak mungkin pakai kostum rocker kan. Nah, itu juga harus disesuaikan. Ini latihan improvisasi lagu. Nah, ini yang terakhir dan ini cukup penting. Ini cukup penting. Ritmis itu bagian dari frasering. Tapi di ritmis hanya tentang waktunya. Kalau frasering lebih ritmis dan melodis ini digabung, jadinya frasering. Ritmis itu pola ketukan, jadi seberapa panjang nada itu, seberapa nada itu harus gantinya. Jadi ritmis ini hubungannya sama waktu. Ritmis ini hubungannya sama waktu. Ritme, bahasa Indonesia irama, atau jadi nada ini seberapa panjang toh, jadi jangan sampai waktunya masuk kapan sih? Nada ini harusnya segini loh, jadi jangan sampai itu lebih panjang ataupun kurang panjang, itu juga nggak boleh. Melodis adalah kepada nada, jadi pengambilan nadanya harus jelas, jangan sampai falas. Nah ini yang krusial nih, melodis ini, jangan sampai falas, jadi jangan sampai ada nada-nada yang miss atau keluar dari jalurnya. Harusnya nadanya ke sini tapi nggak sampai segitu, pasti di bawahnya sedikit, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi sebenarnya itu sangat wajar sekali. Terus dinamika, ada yang tahu dinamika? Dinamika adalah cepat lambatnya dia bernyanyi, mulai pelan atau kerasnya. Jadi orang bernyanyi itu nggak harus keras terus, jadi dari pelan makin lama makin keras, nanti turun lagi, itu adalah dinamika. Nanti di dalam dinamika ini ada banyak banget. Ada yang namanya crescendo, decrescendo, ada yang namanya piumoso, dan lain-lain, ritardando. Itu bisa kalian pelajari nanti ketika kita bertemu next selanjutnya. Oke, untuk bernyanyi solo hari ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.